Teater modern merupakan teater yang tumbuh dan berkembang di tengah keramaian kota dengan adanya pengaruh dari teori barat. Nah, cerita yang dipentaskan dalam teater biasanya bersumber dari karya sastra ataupun peristiwa sehari-hari. Ciri-ciri teater modern yang pertama yaitu pertunjukan dilakukan di tempat khusus, yaitu bangunan panggung proscenium yang memisahkan antara penonton dengan pemain. Yang kedua, menggunakan bahasa Melayu pasar. Yang ketiga, adanya pegangan cerita tertulis atau sebuah naskah. Yang keempat, unsur ceritanya sudah modern dan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sezaman. Yang terakhir yaitu ungkapan bentuk teater sudah menggunakan idiom-idiom modern seperti adanya intermezzo, lagu-lagu, sutradara, serta alat-alat musik modern. Yang pertama adalah menentukan tema dalam pagelaran teater. Tema adalah suatu pokok pikiran atau target yang akan dicapai. Tema sangat penting untuk menjadi patokan dalam pertunjukan teater. Tema akan terlihat melalui kegiatan yang dimainkan di dalam teater. Yang kedua, menentukan tujuan pertunjukan teater. Pada dasarnya, pertunjukan teater bukan hanya sebagai hiburan semata, tapi kesenian teater juga berupa cabang seni yang dimunculkan melalui adegan-adegan yang dilakukan para pemain di dalam arena pertunjukan. Penentuan tujuan dari pementasan teater biasanya memiliki 5 tujuan. Yang pertama, melatih para pekerja teater untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, melatih kemandirian dari anggota teater. Yang ketiga, mengenalkan kepada masyarakat hasil prestasi yang telah dicapai oleh anggota teater. Yang keempat, menunjukkan kepada masyarakat hasil berlatih yang sudah dilakukan oleh para anggota teater. Yang kelima, menjadi hiburan bagi masyarakat luas. Menentukan rencana kegiatan, yaitu menentukan konsep yang matang, terus mengumpulkan aktor dan aktris, terus menentukan tempat yang sesuai dengan konsep. Cara menentukan tema, itu menentukan tema yang sesuai dengan judul yang akan dipakai, menentukan tema yang masuk akal atau logis, menentukan tema sesuai dengan karangan dan tokoh dan pokok cerita lainnya. Program kerja teater. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah awal dari kegiatan teater. Yang kedua ada dasar pemikiran. Yang ketiga adalah maksud dan tujuan untuk apa kegiatan teater tersebut dilakukan. Yang keempat ada sasaran atau peserta yang mengikuti teater tersebut. Yang kelima ada pelaksanaan yang terdiri dari tempat, waktu, serta bentuk kegiatan. Yang keenam adalah susunan panitia yang bertanggung jawab atas terselenggarakannya teater tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Tempat pergelaran teater adalah proses komunikasi atau interaksi antara karya seni dengan penontonnya yang dibangun oleh pihak pengelola, yakni manajemen seni pertunjukan. Teknik merancang teater adalah 1. Cara, kedua upaya, ketiga strategi, dan terakhir metode untuk memudahkan kerja dalam menyesuaikan suatu pekerjaan. Terkait teknik dalam pementasan teater dapat dipahami sebagai suatu cara dan upaya dengan bersama-sama, dan properti yang harus dibuat yaitu sesuai dengan latar belakang panggung dan dibuat secara efisien dan efektif. Penggunaan properti juga harus membantu jalannya cerita yang dipentaskan. Teknik rancangan musik. Pada hakikatnya, seni musik sangat berkaitan dengan seni teater. Oleh karena itu, dalam seni teater perlu dibuat rancangan musiknya. Rancangan musik sangat berpengaruh terhadap sukses serta berhasilnya sebuah pementasan teater modern.
teknik membentuk rancangan kostum dan riasan. Dalam pementasan teater, hendaknya juga dirancang terlebih dahulu kostum dan riasan para pemain. Hal ini dapat membantu para pemain pada gambaran sosok peran yang akan diperankan. Selanjutnya ada pementasan seni teater adalah sebuah pertunjukan drama yang dipentaskan di hadapan banyak orang dengan menampilkan gerak beserta dialog dan akting dari para pemainnya. Kemudian ada persiapan pekerjaan staf produksi, antara lain produser, sutradara, stage manager, desainer, kru, atau pekerja teater. Persiapan pekerjaan artistik. Yang pertama ada koordinator lakon. Lakon cerita harus dipahami oleh semua panitia juga pemain atau pemeran teater modern. Selain itu, seluruh staf produksi pementasan harus memahami dramaturgi. Apa sih dramaturgi itu? Dramaturgi merupakan ilmu yang membahas tentang lakon drama yang akan dipentaskan di atas panggung. Kemudian langkah berikutnya adalah memilih dan menentukan naskah lakon yang baik untuk dipentaskan. Latar belakang lakon yang pertama yaitu ada jenis lakon yang dipilih haruslah tepat. Terus lakon yang kedua, lakon yang dipilih harus sesuai dengan rata-rata kemampuan peserta. Yang ketiga, tema yang dipilih diusahakan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Yang keempat, susunan pelaku dalam lakon yang dipilih harus dapat dipenuhi oleh anggota kelompok. Dan yang kelima, yaitu lakon yang dipilih harus mampu memberikan variasi dan pengalaman lebih bagi seluruh anggota teater. Penguasaan peran sangat penting dalam pementasan teater, karena jika penuh dengan penghayatan, maka penonton akan terbawa dalam suasana tersebut. Dibutuhkannya juga peran sutradara yang mengarahkannya, karena seorang sutradaralah yang mengetahui apakah yang dilakukan peran sudah benar atau belum. Ada juga hal penting yang dijadikan pedoman dalam melakukan casting. Yang pertama, memilih peran sesuai dengan kondisi fisik tokoh yang diceritakan di dalam naskah. Yang kedua, mempertimbangkan kekuatan vokal pemeran dengan tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, memilih peran yang sungguh-sungguh bisa bermain peran dan disiplin. Yang keempat, diusahakan pemeran yang dipilih sesuai dengan karakter tokoh yang diceritakan. Penguasaan artistik. Artistik adalah segala sesuatu yang indah dipandang dan dilihat. Tim artistik bertugas untuk menciptakan keindahan dalam pementasan teater. Dalam mencari inspirasinya, tim artistik menggali dari berbagai macam cara seperti menggunakan teknologi bidang suara, cahaya, dan perlengkapan modern, sehingga tercipta sebuah keindahan dari panggung dekorasi sampai pemeranan. Pengertian dari gladi resik dan pementasan. Gladi resik sendiri memiliki arti yaitu latihan terakhir sebelum pementasan dilakukan. Biasa disebut juga gladi bersih. Format gladi resik dilaksanakan sebagaimana pementasan sesungguhnya berlangsung. Tidak ada perbaikan dan kritisi selama gladi resik berlangsung. Evaluasi dilakukan setelah gladi resik selesai. Kemudian setelah gladi resik ada pementasan. Pementasan sendiri adalah eksekusi atau hasil latihan dari gladi resik, dan itu merupakan panggung sesungguhnya dari sebuah teater.